Dan selanjutnya pemirsa untuk mengetahui seperti apa pandangan dari anggota DPR RI terkait dengan pidato kenegaraan yang sudah disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Langsung saja kita simak ulasan ataupun interview dari jurnalis IDX Channel Vina Munawar dengan anggota DPR RI Kamrus Samad berikut ini. Pemirsa, tadi baru saja kita saksikan mendengarkan juga pidato kenegaraan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto yang memaparkan berbagai capaian dan juga rencana strategis pemerintah, mulai dari efisiensi anggaran hingga program-program prioritas untuk rakyat. Nah, saat ini bersama dengan saya ada anggota DPR RI Komisi 11 Bapak Kamrus Samad untuk membahas lebih dalam nih bagaimana tadi apa yang disampaikan Bapak Prabowo. Bapak, apa pendapat Bapak terkait capaian selama 10 tahun di era kepemimpinan Prabowo Subianto? Ya, capaian di 299 hari ya, waktu yang tidak cukup sebetulnya untuk memberi penilaian, tetapi saya mencatat ada beberapa program pemerintah yang sudah terlaksana. Itu adalah perwujudan pasal 33 ayat 1 bahwa usaha dibangun di atas usaha bersama dengan asas kekeluargaan. Itu implementasinya adalah koperasi desa dan kelurahan Merah Putih, diharapkan menjadi ekosistem ekonomi baru di desa-desa. Ini juga perwujudan daripada Asca Cita. Salah satu poin Asca Cita adalah membangun Indonesia dari desa. Berarti Presiden Prabowo apa yang sudah dijanjikan di masa kampanyenya, tahap demi tahap sedang melaksanakan, mengimplementasikan daripada Asca Cita itu sendiri. Yang kedua, di 299 hari ini saya mencatat komitmen beliau untuk terus melakukan pemberantasan korupsi, penegakan hukum, dimulai dari sektor perkebunan, kehutanan, untuk mengembalikan kekayaan negara yang selama ini tersembunyi tetapi kemudian tidak memiliki manfaat terhadap kemakmuran rakyat. Lalu kemudian next step-nya beliau akan terus melakukan penegakan hukum di sektor pertambangan. Ini perlu kita dukung bersama supaya betul-betul kekayaan negara ini bisa digunakan untuk kemakmuran rakyat. Lalu kemudian efisiensi yang sudah dilakukan, ternyata penggunaan dananya itu digunakan untuk membangun sekolah rakyat. Sudah ada 100 sekolah rakyat yang dibangun. Lalu kemudian juga sudah memberikan makan bergizi kepada anak-anak kita mencapai 20 juta orang. Jadi kita mengapresiasi langkah efisiensi yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Lalu kemudian saya juga mencatat adalah kebijakan solusi yang cepat dan tepat. Jadi mitigasi berbagai macam potensi konflik seperti konflik pulau antara Sumatera Utara dengan Aceh, lalu kemudian beberapa kebijakan yang sangat solutif. Lalu kemudian beliau juga melihat perlunya kita membuka beberapa prodi di 148 prodi di 57 fakultas kedokteran. Ya, kemudian akan diperluas penerimaan diperbanyak penerimaan beasiswa di fakultas kedokteran untuk memenuhi kebutuhan tenaga medis kita, melayani rakyat kita. Kemudian program medical check up, kesehatan gratis juga ternyata sudah berjalan. Jadi ini semuanya relokasi anggaran yang dilakukan melalui efisiensi. Kemudian pembangunan sekolah unggulan. Sekolah unggulan itu ada 20. Sekolah unggulan transformasi rencananya 30. Lalu kemudian perluasan SMA Taruna Nusantara yang terintegrasi di setiap provinsi. Ini adalah komitmen beliau untuk mewadahi putra-putri kita yang memiliki potensi, minat dan bakat di atas rata-rata, sehingga mereka punya peluang untuk tampil sebagai calon-calon pemimpin masa depan dengan pendidikan yang unggul. Baik Pak. Tadi juga Bapak Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa di tengah gejolak politik dan juga perang tarif saat ini, Indonesia masih mencatatkan pertumbuhan di atas 5% nih Pak. Apa menurut Bapak faktor yang bisa mempertahankan pertumbuhan ini Pak? Kalau kita melihat data BPS, pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua 5,12%, itu ada 3 sektor yang tumbuh.
Yang pertama adalah sektor industri pengolahan, itu tumbuh di atas 10%. Yang kedua sektor pertanian, tumbuh di atas 10%. Dan yang ketiga adalah sektor perdagangan. Kalau dibandingkan dengan kuartal pertama yang tumbuh baru sektor pertanian, sekarang sudah 3 sektor yang di atas 10. Yang lain juga mengalami pertumbuhan, tapi yang signifikan 3 sektor ini. Artinya arah kebijakan pemerintah sudah on the right track untuk menjaga kesinambungan, yaitu ketahanan pangan, kemudian sektor industri pengolahan berarti hilirisasi, kemudian perdagangan berarti supply chain-nya, logistik, transportasi, pergudangan, itu semuanya adalah bisnis turunan yang terus menopang pertumbuhan ekonomi. Begitu, Mbak. Iya. Dari tadi kan banyak yang Bapak Presiden sampaikan ya poin-poinnya, dan menurut Bapak apa hal yang paling krusial untuk menjaga stabilitas dan juga pertumbuhan ekonomi untuk tahun depan, Pak? Untuk tahun depan kita akan mendengarkan siang ini dulu paparan nota keuangan RAPBN dari pemerintah siang ini. Tapi di Komisi 11 sudah disepakati dengan pemerintah KMPPKF, kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal. Range pertumbuhan ekonomi tahun depan 5,2 sampai 5,8%. Nah, tentu kita berharap ada quantum leap sebetulnya yang lebih stabil. Yang utama sekali itu adalah industri pengolahan. Karena konektivitas yang sudah dibangun oleh pemerintah sebelumnya sudah jauh lebih baik, sehingga daya saing kita lebih baik. Kita harapkan begitu, kemudian efisiensi, lalu kemudian I-core kita bisa turunkan. Begitu, Mbak. Iya. Terima kasih Pak Kamru Samad atas waktunya. Thank you. Sukses selalu, Pak. Terima kasih. Baik, Pak. Dan itu tadi pemirsa wawancara kami terkait Bapak Kamru Samad selaku anggota DPR RI Komisi 11, dan kami kembalikan studio. Ya, tadi sudah kita simak begitu ya bagaimana pandangan dari anggota Komisi 11 DPR RI Kamru Samad yang juga tadi sudah berbincang dengan rekan Vina Munawar. Dan sekarang kita kembali ke rekan Vina untuk mendengarkan ataupun mendapatkan perkembangan terkini dari gedung DPR RI Jakarta. Vina, bagaimana kemudian pantauan siang hari ini dan seperti apa jalannya pidato nanti, dan apakah kemudian sudah ada yang bisa digali-gali lebih lanjut, Vina? MPR RI, di mana sebentar lagi saya sedang menunggu penyampaian RAPBN dan juga nota keuangan 2026 oleh Presiden Prabowo Subianto. Namun pemirsa, sebelumnya Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan di pidato pertamanya terkait UMKM, di mana Presiden Prabowo Subianto mendorong UMKM agar semakin berdaya saing, bahkan menembus pasar internasional. Nah, seperti yang kita tahu bersama pemirsa, UMKM menjadi salah satu tulang punggung perekonomian nasional yang berkontribusi lebih dari 60% terhadap PDB. Dan bersama saya saat ini sudah ada Ibu Novita Hardini selaku anggota DPR RI Komisi 6. Baik, maaf maksud kami 7. Dan Ibu Novita, jika kita mengulik terkait UMKM ya Ibu Novita, di mana Presiden Prabowo Subianto terus mendorong sektor UMKM untuk masuk ke pasar ekspor ya Ibu ya. Dan bagaimana sih peluang dan juga potensi ekspor UMKM ke depannya Ibu? Ya, kita tahu bahwa program pemerintah untuk mendorong UMKM go internasional itu sangat baik sekali, dan saya juga harus mengapresiasi ini suatu cita-cita yang mulia untuk mendongkrak perekonomian lokal kita. Kita tahu bahwa perekonomian Indonesia ini ditopang oleh UMKM, tulang punggungnya adalah UMKM, di mana PDB Indonesia 61% dihasilkan oleh teman-teman pelaku UMKM. Nah, tapi harus ada beberapa pihak yang mau nggak mau harus mengakui realita pahit ya, bahwa untuk mencapai ekspor, UMKM go ekspor, ada beberapa catatan. Hingga tahun 2024 dan 2025 awal, UMKM yang bisa go ekspor itu tidak mencapai 30% atau belum memenuhi 30%. Salah satu alasannya adalah tidak ada ekosistem rantai pasok yang berintegrasi langsung dengan industri-industri besar di dalam negeri sendiri. Jadi kalau di dalam negeri sendiri belum bisa menjadi rantai pasok untuk industri-industri besar, kemudian kita sekali bisa ekspor, keterlanjutannya biasanya ini yang ditanyakan. Kita nggak bisa ekspor yang kedua kali, yang ketiga kali, karena bahan baku yang tidak tersedia, kemudian isu capital bagi teman-teman masyarakat yang juga menjadi tantangan tersendiri. Dan perlu disoroti juga program pemerintah, target pemerintah tentang 300 triliun
KUR yang harus disalurkan kepada UMKM ini juga harus dipertanyakan karena data yang saya terima masih baru 2-3% serapannya dari 200-300 triliun. Jangan sampai cita-cita yang mulia ini tidak dibalut timeline kerja yang sangat teknis sehingga masyarakat bisa merasakan dampaknya yang baik gitu. Baik, kalau kita lihat akhir-akhir ini penurunan daya beli masyarakat mengalami penurunannya Ibu, dan bagaimana Ibu melihat fenomena ini? Apakah sangat berdampak terhadap UMKM atau bagaimana Bu? Ya, jelas ada daya beli masyarakat turun, kurang lebih 10 tahun terakhir daya beli masyarakat turun lebih dari 35%. Nah, ini diakibatkan karena memang banyaknya angka pengangguran yang semakin lama semakin meningkat. Ini kenapa? Karena ya macam-macam. Kita lihat bahwa situasi ekonomi global saat ini juga tidak baik, sehingga yang industri besar saja ketika kita mau ekspor ini terkendala. Sehingga industri-industri besar yang tadinya mempesona di mata kita semua, ya kita bangga sekali terhadap beberapa industri besar, terpaksa harus gulung tikar. Karena kita tahu industri-industri yang tidak bisa beradaptasi terhadap perubahan atau disruption, mereka akan sesegera mungkin gulung tikar. Nah, sehingga banyak sekali nih industri-industri yang memecat karyawannya, melakukan PHK, sehingga masyarakat yang di PHK tidak punya penghasilan tentunya tidak bisa membeli. Akhirnya saat ini inilah yang kita namakan fenomena gunung es ya. Jadi ada beberapa hal yang memang mempengaruhi daya beli masyarakat kurang lebih 10 tahun terakhir. Ya, kalau dari Ibu, apa harapan Ibu terkait program prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk memacu kinerja peningkatan UMKM di tahun 2026 mendatang? Oke, baik. Terima kasih. Saya dari Komisi 7 sangat mengapresiasi program-program baik Bapak Prabowo Subianto, salah satunya Sekolah Rakyat, kemudian makan bergizi gratis, dan beberapa program yang terkait menumbuhkan kewirausahaan baru di daerah-daerah dengan adanya Koperasi Desa Merah Putih. Namun yang ingin saya dorong lagi dengan adanya program Danantara yang digagas oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto, ini perlu ditanyakan lagi, investasi-investasi yang masuk ini untuk mempercepat pembangunan memang baik, tapi berapa persen sih signifikan dampak atau kontribusi dari Danantara untuk bisa support UMKM kita? Karena UMKM kita itu butuh apa? Akses permodalan, butuh sosialisasi, butuh ada beberapa injeksi kebijakan-kebijakan yang memang pro kepada mereka, apa yang mereka butuhkan. Terkadang kita harus tahu bahwa efisiensi memang baik, tapi efisiensi ini sangat-sangat memukul UMKM kita. Jadi saya berharap kepada pemerintah Bapak Presiden Prabowo Subianto ada perlakuan khusus terhadap UMKM, terlebih kalau kita membahas royalti musik gitu ya. Royalti musik memang baik gitu ya, tapi ketika kita membebankan berapa rate yang dibebankan kepada pelaku-pelaku UMKM ini tidak bisa dipukul rata. Harus ada klasifikasi UMKM yang masih ada di skala mikro itu berapa, UMKM yang di kecil dan menengah itu berapa. Jadi ada konsep pembangunan berkeadilan di situ. Baik, terima kasih Ibu Novita Hardini dari Komisi 7 DPR RI. Terima kasih atas wawasannya dan juga insight-nya. Dan pemirsa, demikian wawancara saya dengan Ibu Novita Hardini dari selaku anggota DPR RI Komisi 7. Kami balik ke studio. Ya, terima kasih rekan Vina atas dialognya tadi, menarik sekali begitu apa yang kemudian disampaikan, terutama terkait dengan perkembangan UMKM di Indonesia. Ya, sambil kita nantikan bersama bagaimana kemudian nanti penyelenggaraan pidato ataupun penyampaian dari Nota Keuangan atau RAPBN di tahun 2026. Namun kita jeda sejenak, pemirsa, tetaplah bersama kami segera kembali. Ya, masih bersama kami pemirsa dalam special event IDX Channel penyampaian RAPBN dan juga Nota Keuangan 2026. Dan saatnya kita diskusikan lebih lanjut tadi apa saja poin-poin yang sudah disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, dan kali ini sudah hadir bersama kami di studio IDX Channel Bapak Arief Wibisono, staf ahli bidang jasa keuangan dan pasar modal Kementerian Keuangan. Pak Arief, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sehat ya Pak? Sehat. Terima kasih Mas Fajar ya sudah diberi kesempatan kita untuk bicara sore hari ini. Ya, siap Pak Arief. Oke, kalau tadi kita simak bersama-sama Pak Arief apa yang kemudian sudah disampaikan oleh Presiden Prabowo begitu ya, sudah ada poin-poin secara jelas begitu yang disebutkan untuk tahun 2026. Tapi mungkin dari Kementerian Keuangan sendiri begitu, apa yang kemudian bisa kita catat dari yang disampaikan Pak Presiden tadi, dan sebetulnya fokusnya RAPBN 2026 seperti apa? Mas Fajar ya, kita dulu sama-sama melihat
Yang pertama akan saya sampaikan dahulu bahwa ini momen yang penting buat Bapak Presiden kita. Karena untuk pertama kalinya tahun ini sepenuhnya perencanaan APBN itu dilakukan oleh pemerintahan Bapak Prabowo. Dan juga tadi juga dicatat ya bahwa ini juga sangat penting karena kebetulan ada angka 8-nya yaitu 8 dasawarsa ulang tahun kemerdekaan kita. Nah kalau mungkin Mas Fajar sering lihat ya, biasanya ini kita laksanakan menjelang peringatan 17 Agustus tanggal 16 ya. Tapi kali ini karena tanggal 16-nya hari Minggu kita maju dari tanggal 15. Ya. Jadi ini menjadi penting bagi kita bersama, terutama seperti yang Bapak Presiden sampaikan tadi ya, di tengah ketidakpastian global. Jadi kalau kita lihat tadi ada yang kalimat yang sekarang ini benar-benar menjadi trending topic, yaitu my country first. Ya. Kalau Amerika ya Make America Make Great America Again. Great Again ya. Yang lain juga begitu. Nah ini kita juga menghadapi satu dinamika baru. Tadi yang seperti yang Bapak Presiden sampaikan, selain tantangan, kita juga punya kesempatan di situ. Jadi beliau menyampaikan mengenai perjanjian partnership ya dengan Eropa yang sudah lama tertunda. Kemudian karena Eropa kemudian merasa bahwa yang dulu menjadi sekutu utamanya itu ternyata tidak bisa diandalkan juga, akhirnya kita dapat blessing yaitu EU-SEPA ya. Jadi partnership antara Eropa dengan Indonesia. Demikian juga nanti akan menyusul dengan partnership yang lainnya dengan Kanada. Kanada yang zaman dulu sering kita anggap kakak adik dengan Amerika ya, karena mereka kan berbagi perbatasan yang sangat panjang. Sekarang Kanada juga udah melirik Asia. Mereka bahkan merasa bahwa jarak ke Asia itu ternyata nggak jauh karena lewat benua kutub utara itu Pak. Jadi kutub utara cuma 4 jam ke Asia. Nah sekarang barangkali nanti Kanada CEPA juga akan ditandatangani. Demikian juga kemarin kita lihat dengan berbagai dengan Amerika Latin ya, dengan Peru ya. Kemudian juga nanti banyak negara Afrika yang non tradisional partner kita, itu nanti kita akan punya kesepahaman baru. Jadi ini perspektifnya adalah juga merupakan kesempatan baru buat Indonesia. Di tengah ketidakpastian global, di tengah tadi ada perang fisik, perang tarif ya, itu kita bisa memanfaatkan hal itu. Jadi menurut kita bersama ini adalah momentum yang sangat berharga buat kita untuk menentukan APBN ke depan. Kita sudah merasakan APBN 2024 kemarin, 2025, sekarang ini itu bisa menjadi baseline. Bagi pemerintahan baru ini saat pertama kali barangkali kita melihat bahwa sangat smooth ya penggantian atau transisi ini sangat smooth. Apalagi kalau kita lihat bahwa di kabinet sekarang kan ada penambahan kementerian dan lembaga. Nah itu bagaimana kemudian memanage itu challenge buat kami di Kementerian Keuangan. Biasanya kita nunggu, tapi saat ini kemudian para wakil menteri, kemudian juga para pejabat eselon 1 gitu ya, kemudian juga teman-teman yang lain itu kemudian proaktif membantu masing-masing KL untuk kemudian di semester kedua ini udah bisa berjalan as usual seperti biasa. Jadi kita optimis APBN yang selalu di dalam undang-undang ya, pada dasarnya kan RUU APBN ini ya. Jadi ini akan segera bisa kita undangkan di September Oktober biasanya. Kemudian ada Perpres rincian APBN dan kita laksanakan dengan baik di 2026. Jadi di tengah tantangan kita melihat ada kesempatan. Itu barangkali yang bisa kita bisa kita garis bawahi dalam pidato Presiden tadi. Oke, di tengah berbagai tantangan masih ada kesempatan dan tentunya ini menggambarkan optimisme pemerintah begitu ya di tahun 2025 dan juga di tahun 2026. Oke, tadi fokusnya kemudian sudah disampaikan. Tadi kalau kita kutip juga Pak Arief, Pak Presiden juga menyebutkan upaya efisiensi ini masih akan terus dilakukan. Nah, sementara program-program prioritas juga cukup banyak yang dijalankan oleh pemerintah. Salah satunya tadi yang mungkin agak sering disebut gitu ya, ada MBG di sana. Nah, lantas bagaimana kemudian upaya mewujudkan program strategis di tengah efisiensi yang kembali dilakukan? Ya, jadi efisiensi sebagaimana yang diarahkan Bapak Presiden. Jadi kan kalau di Undang-Undang Keuangan Negara itu, kewenangan keuangan negara itu ada di Presiden.
baru kemudian delegasikan kepada Menteri Keuangan, Menteri-Menteri atau Kepala Daerah. Jadi pada dasarnya beliau sebagai Kepala Eksekutif, pemimpin tertinggi termasuk dalam keuangan negara. Nah ini memang Bapak Presiden kan melihat bahwa tadi kan ada program-program yang tidak sampai kepada rakyat. Ini kita sebagai ASN juga, kami birokrasi ya, itu melihat bagaimana itu bisa dilakukan dengan baik. Biasanya kan ada rapat yang namanya konsinyering. Nah ini beliau sekarang benar-benar scrutinize sehingga benar-benar yang dibiayakan itu adalah yang benar-benar akan sampai kepada rakyat, termasuk tadi MBG, kemudian Koperasi Daerah Merah Putih, ya, kemudian juga ada sekolah rakyat. Nah itu menurut hemat saya inilah akan menjadi game changer buat kita bersama. Kita sudah mencari berbagai pola pembangunan ya, ada yang trickle down effect dari atas ke bawah. Nah ini saya melihat Bapak Presiden sangat memahami itu sehingga beliau memulainya dengan langsung kepada rakyat. Jadi ada beberapa nanti inisiatif yang langsung kepada rakyat. Kan sudah bertahun-tahun kan sudah kita pahami ya bahwa kita sudah membangun infrastruktur. Tapi konektivitas antara infrastruktur dengan penggunanya ini belum connect. Kemudian kita selalu melakukan misalnya untuk menjangkau beras kepada rakyat. Nah dengan adanya koperasi desa ya, koperasi desa, kebetulan saya kemarin berkesempatan meninjau koperasi daerah Merah Putih di Tabanan, Bali. Kebetulan di Bali itu kan banyak koperasi yang sudah jadi sebenarnya, Mas Fajar. Jadi banyak jadi tinggal diakselerasi. Baru sebulan mereka merasakan manfaatnya, yaitu mereka dapat menikmati berbagai subsidi yang biasanya tidak langsung kepada masyarakat. Nah misalnya kayak mereka bisa menjadi subagen untuk LPG 3 kilo. Kemudian beras yang mestinya untuk operasi pasar ya. Kemudian juga menjadi pos. Kemudian juga berbagai bantuan dari BUMN. Jadi selama ini dengan adanya sebelum adanya koperasi itu mereka kan sulit mencari akses. Kemarin ketua koperasi di Tabanan itu ya, itu menyampaikan bahwa dengan adanya inisiatif koperasi Desa Merah Putih ini, justru sekarang banyak akses-akses seperti BUMN maupun berbagai pemerintahan ya, dari ada mungkin BLU itu langsung ke daerah. Jadi malah sekarang bukannya mereka mencari BUMN-nya, tetapi BUMN yang mencari mereka. Nah ini menurut saya ini shifting paradigma ya, kan kita sudah lama kita pahami bahwa koperasi itu sokok guru perekonomian Indonesia. Tapi sampai sekarang nggak ada inisiatif yang benar-benar seperti yang sedang diinisiasi oleh Bapak Presiden. Dan menurut saya now or never ya. Koperasi ini mau sukses mau tidak ya sekarang inilah moment of truth-nya. Jadi hemat saya semua effort ya, apa yang sudah ada di Kementerian Keuangan dan kementerian lain kita gunakan semaksimal mungkin untuk mendukung inisiatif ini. Oke, jadi inisiatif-inisiatif yang memang langsung kepada rakyat lah yang ini kemudian terus dilakukan. Jadi efisiensinya ini yang harus dilihat adalah yang non prioritas, tapi yang untuk rakyat ini tidak dilakukan. Betul. Kemudian untuk efisiensi atau mungkin dihilangkan. Baik itu menjadi upaya yang memang terus dilakukan oleh pemerintah. Nah kalau kita lihat sendiri, lagi-lagi tadi dari apa yang kemudian disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo ya, Pak Arief, ini mungkin saya sedikit menyinggung soal penerimaan, kemudian juga pendapatan dan juga defisit yang ditargetkan kalau defisitnya sendiri di 2,48%, kemudian juga kalau dari sisi pendapatan dan juga penerimaannya, tadi juga sudah kita simak bersama-sama. Nah apa yang kemudian bisa kita lihat dari angka-angka itu Pak Arief? Apakah kemudian dari sisi penerimaan, optimisme bahwa penerimaan akan terus berlanjut sementara defisit bisa terus ditekan, atau seperti apa yang bisa kita ambil dari sana? Mas Fajar ya, jadi apa yang disampaikan Bapak Presiden tadi memberikan optimisme karena memang kita akan juga terus mencoba untuk mengakselerasi pertumbuhan misalnya. Nanti kan tadi Bapak Presiden sampaikan bahwa pertumbuhan 5,4% ya. Ini akan didukung upaya fundamental ekonomi yang menuju pertumbuhan yang tinggi, misalnya tadi penguatan SDM. Tadi sangat clear ya, kita juga punya keberpihakan misalnya dengan bantuan kepada mahasiswa, ada LPDP ya. Jadi penguatan SDM menjadi salah satu kunci. Kemudian tadi yang disampaikan juga mengenai hilirisasi yang sudah kita lakukan bahkan jauh sebelum Bapak Presiden kita ya, Bapak Jokowi juga sudah melaksanakan. Kemudian juga tadi yang banyak beliau singgung, cukup panjang beliau menyampaikan mengenai keberadaan Badan Pengelolaan Investasi Danantara. Ini merupakan game changer ya. Jadi Danantara ini kan sebenarnya secara konsep
malah sudah dilakukan oleh negara-negara lain ya, Singapura, Malaysia. Nah ini sekarang kita punya satu kesempatan emas untuk kemudian mengimplementasikan konsepsi-konsepsi itu. Jadi hal-hal itu yang kira-kira menjadi upaya kita agar tadi mengenai pertumbuhan bisa tercapai ya. Kemudian juga tadi konsumsi rumah tangga dijaga. Ini termasuk dengan misalnya tadi pemberian kesempatan kerja tadi sudah disampaikan mengenai berapa kesempatan kerja yang tercipta ya. Kemudian juga mengenai bantuan sosial ya. Kita termasuk negara yang begitu generous melakukan bantuan sosial ya. Ini untuk memelihara tadi konsumsi rumah tangga. Kemudian ekspor diperkuat ya. Banyak hal yang bisa kita lakukan termasuk dalamnya adalah diversifikasi produk serta penguatan Indonesia dalam global value chain tadi. Jadi mencari mitra non tradisional misalnya ke Afrika, ke negara-negara yang sebelumnya tidak terperkirakan, kita perkirakan itu menjadi upaya kita ya, upaya untuk melakukan ekspor dan diversifikasi investasi. Kemudian tadi yang juga penting adalah tadi Danantara, kemudian juga ada deregulasi ya. Jadi penting bagi kita untuk selalu melakukan deregulasi. Dunia berubah, cara kerja kita juga harus berubah. Kemudian tadi konsumsi pemerintah ya, untuk yang efisien. Jadi kalau dulu kita jauh sekali tangannya menjangkau desa, sekarang hampir keseluruhan program itu langsung kepada masyarakat desa. Jadi ini penting buat kita untuk tadi konsumsi pemerintah yang dapat kita jaga. Tadi kemudian juga inflasi tentu saja yang ditetapkan 2,5% itu juga perlu kita juga ini ya, kita juga lihat misalnya dengan ada kita punya Bulog, tadi Koperasi Darah Merah Putih. Jadi kalau Koperasi Darah Merah Putih itu kalau dulu kita sering ada operasi pasar, itu kan diberikannya kepada para pedagang tanpa menafikan pedagang ya. Tetapi dengan Koperasi Darah Merah Putih di tiap desa kita punya instrumen untuk misalnya agar harga gula stabil, harga komoditas gas stabil ya, kemudian beras. Jadi menurut saya semua ini jangan dilihat parsial, tetapi harus dilihat dari keseluruhan gambar besar APBN kita 2026 ini dan juga selanjutnya. Jadi ini merupakan satu horizon yang tidak boleh kita lihat satu-satu. Ya, kita harus melihatnya dalam konteks yang lebih luas. Oke, lebih itu luas kira-kira. dan juga holistik begitu ya. Holistik ya, jadi jangan dilihat parsial. Tidak dilihat parsial dan tentunya ini masih menjadi catatan dan tadi berbagai upaya sepertinya tadi yang mungkin bisa saya garis bawahi juga sepertinya sekarang tangan pemerintah tuh lebih sampai gitu ya, Pak Arief ya, kemudian ke desa-desa ataupun ke masyarakat. Nah kemudian dari tadi yang juga sudah disebutkan kalau dari sisi penerimaan negara lah Pak Arief ini kita lihat pajak begitu bagaimana kemudian realisasinya hingga semester 1 2025 yang kemarin juga sudah dirilis oleh pemerintah. Sementara untuk tahun 2026 sendiri seperti apa langkah yang dilakukan untuk mengejar target penerimaan negara jika mungkin kita spesifikkan dari sisi perpajakan? Ya, perpajakan itu kan ada 3 komponen ya. Yaitu pajak sendiri, kemudian kepabeanan dan juga cukai. Di mereka juga kita juga punya komoditas yang selama ini kita tahu sendiri ya. Tapi saya yakin, saya optimis dengan EUJPA ini kita juga punya bisa melakukan penetrasi CPO ya. CPO itu kan emas hitamnya Indonesia. Kalau negara lain punya berbagai, kita punya emas hijau lah buat untuk bisa penetrasi. Hemat saya dengan partnership tadi dan juga perjanjian dengan mitra-mitra baru ya yang selama ini tidak bisa kita perkirakan, kita akan bisa memperluas penerimaan. Termasuk kalau di bidang khusus pajak, kita akan yang kemarin inisiatif Cortex ya, kemudian ada joint program. Jadi selama ini kita melakukannya parsial, tapi dengan ada joint program ini kita melihat holistik. Jadi apa yang dilihat dari sisi kepabeanan, cukai maupun pajak sendiri atau kita sebut perpajakan, itu bisa kita lihat dari berbagai sisi. Sehingga misalnya bagaimana profiling wajib pajak, wajib bayar itu menjadi satu. Sehingga orang tidak lagi membayar pajak segini, bayar kepabeanan segini, nggak bisa lagi. Ini merupakan upaya kita untuk
tadi basis pajak itu bisa kita perkuat. Oke. Itu kira-kira Mas Fajar. Basis pajak diperkuat, kemudian Iya. juga lebih terintegrasi agar kemudian masyarakat lebih mudah tentunya ya untuk kemudian kepatuhan aksesnya. membayar pajaknya juga menjadi lebih tinggi. Baik, Pak Arief, kita tahan terlebih dahulu. Ini kita simak terlebih dahulu bagaimana kemudian laporan terkini dari gedung DPR MPR DPR dan kita lihat bagaimana kemudian suasananya di sana. Langsung saja kita ke jurnalis IDX Channel Wiki Adrian. Silakan Wiki dengan laporannya. Ya, Fajar dan juga pemirsa, masih di area Nusantara 2 di Komplek Gedung MPR DPR RI. Saya melaporkan langsung, kemudian tadi beberapa waktu yang lalu kita sudah mendengar pidato yang sudah disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto terkait dengan nota keuangan dan juga RAPBN tahun 2026. Untuk berbincang sedikit mengenai apa yang kemudian sudah disampaikan oleh Presiden mengenai asumsi pendapatan dan juga belanja, sudah berada di samping saya Bapak Fauzi Amro, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI dari fraksi Partai Nasdem. Apa kabar Pak Fauzi? Halo, kabar Pak Wingki, selamat sore. Kabar baik? Baik, sangat baik. Terima kasih sudah. Panas-panasnya ini. Betul, lagi hangat-hangatnya ya. Apalagi bicara mengenai RAPBN 2026. Ya, tadi alhamdulillah Pak Presiden sudah menyampaikan nota keuangan untuk RAPBN tahun 2000, rancangan ya, rancangan APBN tahun 2026. Dan Pak Presiden sangat optimis, sangat yakin tentang masa depan perekonomian bangsa dan negara kita. Optimisme tentu saja tercapture dari apa yang kemudian ditargetkan oleh pemerintah, tentu saja mengenai pendapatan yang kemudian kalau kita bandingkan dengan APBN tahun 2025 ini meningkat ya. Dari 3.005,1 triliun rupiah di tahun 2026 ditargetkan 3.147,7 triliun rupiah. Untuk belanja dari 2025 di 3.621,3 triliun rupiah menjadi 3.786,5 triliun rupiah. Melihat peningkatan ini di era APBN tahun 2026, apakah kemudian ini bisa dipahami mengingat tadi sudah disampaikan program-program prioritas oleh Presiden Prabowo begitu? Ya. Artinya ini menjadi peningkatan yang wajar atau seperti apa, Pak? Ya, gini. Pertama, kita melihat bahwa APBN ini adalah APBN yang pertama bagi Pak Presiden Prabowo. Dulu APBN 2025 APBN transisi, tapi sekarang APBN yang benar-benar didesain, diarsitektur oleh Pak Prabowo dan tim perekonomian termasuk Ibu Sri Mulyani. Bahwa nanti diasumsikan, kalau bicara pendapatan tuh kita bicara dulu asumsi makronya. Di asumsi makro, dulu pertumbuhan kita 5,2, sekarang 5,4%. Itu kan mengalami kenaikan juga. Dulu termasuk defisit kita, inflasi kita 2,5%, sekarang di angka 2,5%. Artinya ketika pertumbuhan ekonomi kita membaik di antara dulu 5,4%, otomatis pendapatan negara, belanja negara, dan defisit kita juga mengalami pelebaran yang sangat luar biasa. Dan kami sangat optimis, satu, pendapatan negara kita yang diharapkan tadi itu 3.147,7%. Artinya naik kurang lebih hampir 147. Kemarin kan hampir 3.000 pendapatan negara kita. Terus belanja negara kita bertambah 3.786,5%. Artinya mengalami kenaikan juga. Terus defisit kita kurang lebih sama dengan periode yang lalu, 638,4 triliun, kurang lebih 2,48% dari PDB. Nah, satu hal yang menarik tadi adalah itu kita bicara skema APBN. Belum nanti kita bicara skema Danantara. Kan ada 8 program Pak Prabowo itu, satu ketahanan pangan, ketahanan energi, MBG, kesehatan, pendidikan, pembangunan desa, koperasi dan UMKM. Ke-8 itu akselerasi perdagangan, investasi dan perumahan. Nah, dari 8 program prioritas itu APBN tadi diarahkan menuju ke sana. Karena itu akan meningkatkan perekonomian di tingkat nasional maupun di tingkat lokal. Nah, kami berharap termasuk dengan investasi yang poin ke-8 yang paling penting tadi Pak Prabowo mengatakan bahwa Danantara. Danantara ini selama ini memang dividennya itu disumbangkan ke negara. Tapi karena mitra kami dalam konteks investasi, kami berharap dengan konteks Danantara bisa menyumbang 5-10% dividennya saja itu, insya Allah Pak Prabowo berjanji tadi bahwa di tahun 2029 saya berdiri di sini tidak lagi bicara defisit, tapi insya Allah tidak bicara defisit, tapi insya Allah
sama atau surplus lah. Kira-kira kita berharap di tahun 2009 APBN kita bisa surplus seperti itu Mas Vicky. Dia defisitnya 0 dari 2,4 638 0 seperti itu minimal. Tapi kita berharap dan memotivasi supaya bisa surplus di tahun 2029. Ada pecutan lah ataupun mungkin penyemangat lah ya yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto terkait dengan kinerja dari BUMN sendiri begitu ya, profesionalismenya kemudian akan berujung kepada keuntungan dari BUMN begitu ya. Ada pesan terkait dengan komisaris dan juga direksi terkait dengan keberadaan juga Danantara sendiri. Bagaimana ini kemudian dapat menjadi sebuah trigger profesionalitas BUMN ke depan, Pak? Ya, dengan Danantara, seluruh BUMN sekarang kan masuk Danantara. Kita ada BUMN ini kan ada induk, ada anak, ada cicit, ada puyang dan seterusnya itu. Nah, kita berharap dengan kehadiran Danantara yang bisa menjadi holding kapitalnya BUMN secara luas, dia bisa mengklaster, dia bisa meminimalisir, dan dia bisa menggabungkan BUMN satu dengan BUMN yang lain, yang kira-kira masih punya kemampuan untuk mendapatkan dividen dari tahun ke tahun. Baik, ya. Nah, kita berharap juga dengan Danantara, baik pun investasi maupun operasionalnya investasi di Komisi 11, dia benar-benar dengan dana yang kurang lebih hampir ratusan triliun di situ, dengan investasi yang hampir ratusan triliun, kita berharap kickback-nya juga ada disumbangkan terhadap negara. Dan target Pak Prabowo sebenarnya 300 sampai 500 triliun sumbangan Danantara itu untuk APBN kita di tahun 2020 yang akan datang, 2027 dan sampai yang akan datang. Baik, yang patut juga kita highlight adalah terkait dengan penerimaan perpajakan yang akan terus ditingkatkan tanpa mengganggu iklim bisnis dan juga investasi. Bagaimana Anda melihat ini, Pak Fauzi? Nah, dari sisi pengeluaran di tahun 2025, Pak Prabowo sudah efektif sekitar 306%, 306 triliun untuk efisiensi lah seperti itu. Itu kan dari sisi pengeluaran. Nah, di 2026-2027 dia mengharapkan pendapatan negara. Pendapatan negara kita pajak dan perpajakan itu 70-80% APBN kita dari sumber pajak dan pendapatan pajak dan perpajakan. Jadi pajak, bea cukai. Sementara PNBP kita bisa menyumbang 300 sampai 500 triliun. Kalau pajak dan bea cukai bisa di atas 3.000 triliun, insya Allah 2006-2007 kita akan surplus. Nah, kita berharap reformasi perpajakan pertama itu, yang kedua adalah sistem yang ada sekarang benar-benar dilaksanakan oleh kawan-kawan di perpajakan, sistem IT yang ada sekarang benar-benar harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. Yang ketiga, kita berharap kepada Direktur Pajak yang baru, Dirjen Pajak yang baru maupun Dirjen Bea Cukai, benar-benar proses pajak dimaksimalkan, proses bea cukai dimaksimalkan, pendapatan negara maksimal, insya Allah kita bisa surplus di tahun-tahun yang akan datang. Optimisme itu penting, tapi yang paling penting adalah bagaimana mengawasi belanja di pemerintah sendiri agar tepat, kemudian efisien, dan juga dapat berlangsung secara transparan. Pak Fauzi, terima kasih sudah bergabung bersama kami di IDX Channel. Sehat selalu, sampai jumpa. Baik. Makasih Pak Wiki. Dan pemirsa, itu tadi dia beberapa bahasan terkait dengan RAPBN tahun 2026. Seperti yang tadi sudah disampaikan, kita awasi sama-sama agar kemudian pemerintah dapat melaksanakan program-programnya secara amanah. Dari Gedung Nusantara 2 Komplek Gedung MPR DPR RI, saya Wiki Ardian. Kembali ke Fajar, silakan. Ya baik, terima kasih Wiki atas laporannya langsung dari Gedung DPR RI Jakarta, dan selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami, spesial event IDX Channel akan segera kembali usai jeda. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, dan kembali kita lanjutkan diskusi kita hari ini bersama dengan Bapak Arief Wibisono, staf ahli bidang jasa keuangan dan pasar modal Kementerian Keuangan terkait dengan membedah arah APBN 2026. Pak Arief, tadi sudah cukup banyak yang disampaikan begitu ya, tapi kalau kita lihat untuk pertumbuhan ekonomi yang memang masih ditargetkan di kisaran 5%, terutama di 2026 5,4%, lantas sektor-sektor apa yang kemudian berupaya didorong oleh pemerintah untuk kemudian bisa mencapai pertumbuhan tadi? Ya, Mas Fajar ya, tadi Pak Presiden menyampaikan bahwa 3 hal yang menjadi tema besar dari RAPBN kita 2026, yaitu tangguh, mandiri, dan sejahtera. Jadi Indonesia tangguh itu artinya perekonomian resilient atau tahan terhadap guncangan tadi yang volatilitas dunia tadi ya, ketidakpastian dunia, dan juga banyaknya goncangan-goncangan akibat persaingan atau perang dagang maupun perang berupa fisik ya.
Kemudian juga tadi Indonesia Mandiri itu mampu berdiri di atas kaki sendiri. Tadi Bapak Presiden juga menyampaikan mengenai kemungkinan kapan kita tidak akan defisit lagi. Kemudian juga ada Indonesia Sejahtera, yaitu menciptakan kesejahteraan yang dirasakan oleh semua rakyat. Nah ini kemudian APBN itu akan dirancang ekspansif dan terarah serta terukur. Defisit 2,48% dari PDB. Untuk mendukung agenda pembangunan tadi optimal tadi. Sektor-sektor yang akan kita prioritaskan ada 8 sektor tadi yang Pak Fauzi Amrun juga sampaikan ya. Yaitu terkait dengan ketahanan pangan. Itu tercatat akan ada 164,4 triliun untuk mendorong produktivitas, stabilitas harga dan kesejahteraan petani, nelayan ya. Ingat kita masih tadi di desa, kemudian juga nanti juga koperasi Desa Merah Putih ya, itu juga akan memberikan pemihaan dalam konteks misalnya juga pembiayaan ya. Kemudian juga tadi mengenai ketahanan energi ya. Itu dialokasikan 402,4 triliun yaitu untuk kedaulatan berupa bangsa ini agar dapat meminimalkan ketergantungan impor energi ya. Oke. Jadi tadi udah dilihat juga mengenai misalnya kita punya inisiatif CPO. Ada B40, B50 artinya kan komponen CPO dibanding dengan solar. Kemudian juga terkait dengan ketahanan makan bersih gratis ya. MBG ini diharapkan kemudian menciptakan atau menggerakkan supply chain ekonomi di daerah tersebut sehingga transaksi ekonominya akan makin berpusat di sekitar MBG tadi. Kemudian pendidikan tadi ya, meningkatkan kualitas sumber daya kesehatan, sumber daya manusia dan kesehatan ya, itu artinya adalah juga kita akan melakukan pemilihan berupa misalnya kita akan memberikan afirmasi gitu ya, kemudian juga kita akan mendorong semua masyarakat mendapatkan pendidikan yang sama. Kemudian juga kesehatan tadi ya, akses pemerataan, makanya kan juga ada daerah khusus untuk kesehatan di Nusa Dua ya, Presiden udah sanangkan itu ya. Kemudian pertahanan semesta ya, pertahanan semesta ini kan sudah kita tahu sendiri ya, Bapak Presiden kan punya interest yang sangat besar terhadap pertahanan ini ya. Ketahanan semesta ya, baik melibatkan pertahanan sipil ataupun kemudian alutsista ya. Kita juga sudah punya tekad ya, bahwa kita tidak hanya membeli alutsista tapi juga kita memproduksi. Makanya kita melakukan kerjasama dengan berbagai negara ya, alutsista, berbagai negara baik dari NATO, Turki dan lain-lain lah. Pokoknya you name it lah gitu ya. Jadi kita nanti akan 8 sektor itu termasuk supply chain-nya, termasuk dengan rantai pasoknya. Itu kira-kira Mas Fajar. Jadi untuk penutup boleh ya? Ya. Jadi kita optimisme tetap dijaga. Jadi kalau bisa media mainstream seperti IDX sering berdiskusi sehingga nanti bisa paling tidak masyarakat itu bisa mengetahui suasana kebatinan atau rasio behind policy pemerintah sehingga tidak sepotong-potong. Sekali lagi APBN terus dibaca secara komprehensif. Jangan sepotong-sepotong. Itu barangkali Mas Fajar. Oke, secara komprehensif begitu agar kemudian bisa mendapatkan inti ataupun pesan utama dari apa yang kemudian dirancang dalam APBN di tahun-tahun tertentu. Mungkin satu lagi Pak Arief terkait dengan investasi. Tadi sudah disebutkan, Pak Prabowo juga sudah menyebutkan di semester 1 capaian investasi ini mencapai target. Nah, investasi kan juga sebagai salah satu komponen pembentuk pertumbuhan ekonomi begitu ya, bentuk GDP. Nah, ini apa yang kemudian dilakukan pemerintah ke depannya untuk kemudian mendukung iklim investasi yang positif dan juga meningkatkan investasi di dalam negeri? Tentu saja ya, kalau untuk investasi kan salah satunya misalnya kita harus mengorbankan penerimaan pajak kita ya, ada stimulus perpajakan gitu ya. Kemudian deregulasi, dibirokratisasi. Misalnya Bapak Presiden bahkan menegur ya kementerian yang ada peraturan teknis pertek gitu ya. Beliau selalu bilang pertek terlalu banyak. Betul. Nah itu menurut saya beliau adalah seorang pimpinan negara yang juga memahami betul mengenai bagaimana kemudian iklim investasi itu terus kita jaga ya. Termasuk nanti Danantara ya. Kalau Danantara kan game changer buat kita. Nah nanti kita lihat bagaimana governance sama-sama kita kawal. Karena pada dasarnya kan APBN ini undang-undang ya. Tapi kan spesifiknya apa? Undang-undang mengenai keuangan negara. Jadi ini pasti akan ada banyak varian-variannya, pasti akan ada banyak naik turunnya. Nah ini kita sama-sama kita mengharapkan IDX juga mengawal pelaksanaan baik dari semenjak nanti penetapan undang-undang APBN-nya di 2025 ini September maupun pelaksanaan di 2026. Itu barangkali Pak Fajar.
Oke, baik. Jadi memang itu menjadi gambaran agar kemudian bisa tetap menopang perekonomian nasional. Lantas mungkin masih seputar optimisme, Pak Arief, bagaimana kemudian kita lihat kondisi geopolitik tadi sudah sempat disebutkan. Kemudian juga ada perang tarif yang memang kemarin diinisiasi oleh Amerika Serikat. Ini sebetulnya kalau kita bicara soal dampaknya sendiri, seberapa signifikan sih Pak Arief dampaknya terhadap APBN kita? Ya, tadi kan di awal tadi Bapak Presiden menyampaikan bahwa tujuan utama kita itu adalah di konstitusi. Mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum itu kan sudah ada di konstitusi. Kemudian diderivasi di pasal 33 Undang-Undang 45. Kemudian beliau punya asa cita ya. Jadi itu adalah menakodai selama 5 tahun ke depan. Jadi menurut hemat saya ini adalah tadi bahwa tidak selamanya tadi challenge tadi itu kita maknai hanya sebagai challenge tetapi juga sebagai kesempatan, opportunity. Jadi misalnya tadi lagi-lagi yang menarik buat saya itu adalah tadi EUJPA itu karena saya pernah jadi perunding EUJPA itu, tim perunding itu sangat lama. Tapi sekarang tiba-tiba karena perubahan geopolitis, Eropa mungkin tidak terlalu rely on Amerika Serikat lagi, akhirnya melirik ke kita juga. Demikian juga tadi saya Kanada. Kita lihat nanti Kanada partnership juga itu perjanjian agreement itu juga akan cepat ditandatangani setelah 10 tahun menunggu. Mas Fajar. Jadi ini benar opportunity. Jadi kita rajin ya di tengah perang dagang antara dua raksasa, kita kan punya banyak pendekatan yang juga banyak ditiru. Ya meskipun kita pakai pendekatan yang tidak kontradiktif ya, bukan retaliasi, tetap partnership, itu barangkali yang bisa nanti menjadi kita pragmatis aja ya. Jadi dari dulu kan kita non alignment. Kita berdiri di tengah termasuk dalam berbagai policy atau kebijakan partnership kita, perdagangan kita ya. Jadi sepertinya Indonesia ini adalah sebuah negara yang bisa bergerak kemana-mana. Kalau mengutip Bapak Presiden kan satu musuh pun tidak terlalu tidak cukup ya. Jadi itulah yang barangkali harus kita pahami bersama. Kita di Kementerian Keuangan juga melihat itu. Jadi kalau dulu kan pemahamannya kan selalu let the manager manage, biarkan kementerian lain bekerja. Kita ubah paradigma itu. Kita akan bersama-sama dengan kementerian lain, kita bersama-sama dengan rakyat. Jadi saya mengutip, boleh nggak agak sponsor sedikit, mengutip kalimatnya Bu Sri Mulyani. Oh iya. Jangan pernah lelah mencintai Indonesia itu. Oke, jangan pernah lelah mencintai Indonesia ya. Kemudian ini menjadi pesan penutup untuk kemudian yang tadi disampaikan dari apa yang kemudian sudah kita diskusikan, dan tentunya sekali lagi Pak Arief di sini mewakili Kementerian Keuangan menegaskan bahwa pemerintah terus berkomitmen untuk melakukan yang terbaik terutama untuk masyarakat Indonesia melalui berbagai upaya dan juga langkah serta strategi yang terus dilakukan. Salah satunya adalah melalui anggaran pendapatan dan belanja negara yang tadi sudah disampaikan juga oleh Presiden Prabowo Subianto. Baik, terima kasih banyak atas ulasannya Pak Arief sudah mau bergabung juga di IDX Channel hari ini di tengah kesibukannya. Begitu ya, nanti kita lihat kembali bagaimana proses pengundang-undangan gitu ya dari APBN, dan nanti akan kita September Oktober lah. September Oktober. Baik, kita akan lanjutkan diskusi mungkin dengan tema-tema menarik lainnya. Terima kasih banyak. Dan pemirsa, tentunya ini menjadi penutup dari spesial event kita hari ini, dan pastikan untuk tetap memperbaharui informasi Anda hanya di IDX Channel. Saya Fajroyong, terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.